Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana caranya mengatasi doa yang tanpa penghiburan. Kita sering merasa ketika berdoa rasanya kosong, rasanya males, rasanya tidak ada penghiburan apa-apa, tidak ada antusiasme, tidak ada semangat. Dalam hidup rohani, kita mengenal istilah konsolasi dan desolasi. Konsolasi adalah penghiburan secara rohani pada waktu kita berdoa. Rasanya tenang, damai, bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sementara desolasi adalah rasa kekosongan, rasa kering, rasa sepi, sedih, tidak ada penghiburan apa-apa. Bahkan tidak merasakan apa-apa dalam doa. Ada konsolasi yang disebabkan oleh kita sendiri, ada konsolasi yang tanpa sebab. Ada desolasi yang disebabkan oleh kita sendiri, ada desolasi yang tanpa sebab. Kalau konsolasi dan desolasi yang disebabkan oleh kita sendiri, ya kita tinggal mengatasinya. Misalnya, desolasi tidak ada penghiburan karena kita lagi males atau lagi capek sekali sehingga mau berdoa ya cepat-cepat saja. Nah, itu ya berarti kita jalan keluarnya gampang, istirahat supaya segar waktu berdoa. Juga pada waktu doa jangan cari waktu yang kita sudah capek. Jangan memberi Tuhan sisa-sisa dari energi kita. Ya nanti kita desolasi, tidak ada penghiburan. Tetapi ada konsolasi dan desolasi yang tanpa sebab. Dan itu bisa lama. Itu berarti berasal dari Tuhan. Konsolasi tanpa sebab dari Tuhan asalnya, desolasi tanpa sebab Tuhan yang menyebabkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita makin setia dan hanya mengandalkan Tuhan. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menciptakan aku untukmu. Maka hatiku selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Engkau. Dan itulah yang terjadi pada waktu kita merasa desolasi tanpa sebab. Kesepian, kekeringan, tanpa sebab tertentu. Dan itu bisa lama. Bisa lama. Nah, pada waktu itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan harus menerima, menyadari, dan kemudian tetap setia. Kita harus ingat bahwa konsolasi akan berakhir dan berganti dengan desolasi. Desolasi juga akan berakhir dan akan berganti dengan konsolasi. Pada waktu kita berdoa dan tidak ada penghiburan, itulah saatnya cinta kita dimurnikan kepada Tuhan. Apakah kita masih tetap mau berdoa ketika tidak ada penghiburan? Apakah kita tetap masih mau percaya ketika tidak ada euforia, tidak ada perasaan apa-apa? Disitulah cinta kita dimurnikan. Kalau kita berdoa dan kita senang banget lalu merasa terhibur, merasa euforia, lalu kita berdoa terus, bagus sekali. Tapi belum murni. Ketika kita berdoa dan doa kita dikabulkan, kita senang, lalu kita berdoa terus, bagus sekali, tapi belum murni. Tetapi ketika kita berdoa dan rasanya sepi, doanya tidak dikabulkan, tidak ada penghiburan apa-apa, dan saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada di sana dan mencintai saya, dan saya tetap setia berdoa. Itu baru cinta yang benar kepada Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi personal, bukan ATM yang otomatis pencet keluar uangnya. Kita berdoa dikabulkan. Bukan begitu.
tetapi sebuah relasi yang dinamis, kadang maju, kadang mundur. Sama lah seperti relasi kita dengan keluarga kita, kadang dekat, kadang jauh, kadang mesra, kadang benci, sama. Kalau ketika kita berdoa dan rasanya tidak ada penghiburan apa-apa, rasanya jauh, rasanya Tuhan tidak hadir, ingat, seperti ketika para murid berada di dalam perahu, dan perahu dihantam gelombang, Yesus tidur di dalam perahu. Yesus juga perlu istirahat, perlu tidur. Yang penting kita tetap percaya, tetap setia, dan yakin bahwa penghiburan akan datang. Karena konsolasi akan berakhir. Jadi kalau kita euforia, berdoa dikabulkan, ingat, desolasi akan datang juga loh. Tetapi juga sama, ketika kita berdoa kering, tidak ada penghiburan, ingat, konsolasi akan datang juga. Desolasi tanpa sebab adalah anugerah terbesar yang biasanya dialami oleh orang-orang yang hidup rohaninya sudah meningkat. Karena itu Yohanes Salib menulis sebuah refleksi namanya Malam Gelap. Menceritakan bagaimana saat-saat kekeringan, saat-saat desolasi, ketika berdoa tidak ada penghiburan apa-apa. Santa Teresia dari Lisieux menulis juga saat-saat kering itu. Dia mengatakan kepada saudaranya, kamu tahu lubang hitam bekas paku di tembok itu? Nah, saya seperti di dalam situ. Gelap, tidak ada cahaya, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Bahkan saya tergoda untuk tidak mempercayai, tidak beriman lagi kepada Tuhan. Ibu Teresa dari Kalkuta ternyata iya, mempunyai malam gelap dan panjang, bertahun-tahun orang suci itu. Dan dia menderita sekali, karena sepertinya Tuhan begitu jauh meninggalkan dia. Tetapi dia tetap setia. Disitulah cinta yang benar. Tetapi Tuhan tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita. Maka ketika ada malam gelap, ketika ada desolasi tanpa sebab, ingat, kita adalah jiwa yang sangat dicintai Tuhan. Kita sedang dimurnikan cinta kita. Kita sedang mau naik kelas dalam hidup rohani. Sabar dan setia. Kita akan mendapatkan penghiburan rohani yang luar biasa. Dan ingat juga ketika kita euforia, merasa senang ketika berdoa, dikabulkan. Hati kita berkobar-kobar. Ingat, desolasi akan datang juga. Dan kita diminta untuk hidup dengan kenangan bahwa pernah Tuhan begitu dekat. Dan pegang itu. Cukup bahwa kita pernah mengalami penghiburan dari Tuhan. Pernah mengalami bahwa Tuhan hadir menemani kita. Itulah yang harus dipegang. Karena memang kita hidup oleh kenangan. Dan karena itu kita setiap hari, setiap minggu merayakan Ekaristi. Ekaristi adalah kenangan akan penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Disebut anamnese. Kita hidup berdasarkan kenangan. Jadi setialah, karena relasi kita dengan Tuhan adalah relasi personal, bukan mekanik yang otomatis. Karena itu bersifat dinamis, kadang dekat, kadang jauh. Yang percaya, yang setia, mencintai secara murni. Yang mencintai bukan karena senang-senang, yang mencintai bukan karena penghiburan, tetapi mencintai meskipun tidak ada penghiburan, meskipun kita merasa sepi, kita mencintai pada level yang tertinggi. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dianugerahi kekuatan dan kesetiaan untuk tetap mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhanlah sumber kebahagiaan dan keselamatan kita. Tuhan memberkati.